Ya saudara, kembali lagi dalam Sapa Jambi dan kita masih akan membahas terkait novel Kata yang diluncurkan oleh seorang novelis cantik yang sangat manis sekali hari ini ya. Bersama kita ada Mbak Sana di sini. Nah Mbak Sana, kita ketahui ya, untuk menjadi seorang penulis itu gak gampang ya. Karena untuk menulis sesuatu, menggambarkan sesuatu itu sangat rumit, apalagi sampai beribu-ribu halaman atau beratus-ratus halaman. Ini memutuskan untuk jadi penulis itu apa? Apakah ada dukungan dari orang tua atau gimana? Sebenarnya awalnya itu karena dari SD aku suka banget baca buku. Dan aku yakin orang yang suka baca buku pasti kepikiran kayak nanti pengen punya buku sendiri gitu. Dan itu terjadi sama aku pengen banget punya buku sendiri. Dan aku nggak nyangka bahwa aku bisa mewujudkan secepat ini. Karena di bayangan aku nanti dia umur 26 atau 25. Oh berarti ada target juga ada target, sebelumnya. aja umur 26, 25 udah punya pekerjaan tetap, nulis buku gitu. Ternyata alam raya mendukungnya sekarang. Agak kaget juga, karena dulu maksudnya di bayangan saya kan nulis buku itu buku selesai, di print, dikirim ke penerbit. Bayangan saya udah belum tentu diterima ya. Itu bahkan dibaca 6 bulan setelah dikirim baru dibaca. Kayaknya kayaknya susah banget jadi penulis gitu. Makanya saya menulis itu tanpa ekspektasi macam-macam, tanpa mimpi yang tinggi-tinggi, murni dengan menulis karena memang saya menulis itu proses penyembuhan. Kayak saya lagi jenuh sama realita, saya nulis, lagi marah sama orang, saya nulis. Jadi menulis tuh bukan pekerjaan gitu. Maksudnya buat saya tuh menulis itu hal paling menyenangkan dalam hidup yang sudah telanjur lengket ya? Iya lengket, kayaknya menulis itu ya sana kalau nggak nulis ya gila gitu. Makanya dari awal nggak pernah berekspektasi macam-macam. Dan sudah menerima banyak penolakan waktu di sekolah dulu. Penolakan dalam artian apa? Yang mading tadi udah ditolak di mana-mana. Berarti nyesel ya, yang nolak mading ini. Maksudnya jadi udah banyak sering dikasih penolakan dari teman-teman, dari lingkungan sekitar. Jadi nggak perlu udah nggak pernah punya rasa nggak percaya diri. Jadi udah bodo amat sama banyak hal. Bahkan aku bodo amat dengan tanggapan diriku sendiri terhadap diriku sendiri. Jadi kayaknya aku pernah ngerasa kayaknya Kata nggak bakal laku deh karena pasarnya itu. Berarti sudah pesimis dulu. Iya, sudah sering pesimis. Ini kapan sih mulai awal nulis yang buku Kata itu ini? setelah lulus SMA. Kata itu 11 bulan. Aku ngerjain Kata nggak sampai setahun, cuma 11 bulan. Setelah buku Gizan N itu kayaknya Agustus tahun lalu. Agustus tahun lalu tuh dimulai, rampung Agustus Agustus kemarin. Jadi ditulis, bodo amat kayaknya udah Kata nggak bakal laku, orang pasarannya. Sekarang buku itu yang banyak dibaca buku-buku yang tentang anak SMA. Kayaknya ya udahlah, tapi kayak tapi masa nggak ditulis gitu. Jadi aku lebih menyesal menulis sebuah buku daripada menyesal karena buku itu nggak jadi aku tulis. Jadi sudah siap dengan banyak risiko aja sih. Berarti mikirnya kemarin ya udah. Iya, yang penting ditulis aja dulu, gitu, iya. Ntar mau gimananya, lihat ntar ke karena buat aku nih, apa. tiap penulis itu tanggung jawabnya seorang penulis itu ya menulis, bukan penulis itu harus bestseller, harus top 10 terus, harus cetak ulang berkali-kali. Itu bukan pekerjaan penulis, itu bukan tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawab penulis itu berhenti sampai di buku selesai, udah. Itu tanggung jawab penulis karena tiap cerita yang dituliskan itu wajib diselesaikan. Nah kalau boleh kita tahu nih sedikit aja tentang Kata ini. Apa sih yang paling menjadi titik penting dalam cerita Kata ini? Banyak orang takut untuk move on, takut yang akan datang tidak lebih baik dari yang sebelumnya, merasa bahwa yang sekarang tuh udah paling baik gitu. Kak, dia tuh udah yang paling baik buat aku misalkan. Dan itu aku mau mengubah mindset itu bahwa move on itu baik dan kita tenggelam di masa lalu itu nggak baik. Jadi harus berani melangkah ke depan, berani meninggalkan masa lalu yang membuat kita tenggelam. Jadi di buku Kata ini aku ingin beri pesan bahwa move on itu tidak semenakutkan yang dibayangkan. Berarti pesannya tersampaikan di situ nanti kepada yang membacanya bahwa masa lalu itu ya masa lalu aja. Harus memandang masa depan ya. Nah kita ketahui juga bahwa peminat buku Kata ini mungkin bisa dibilang dari beberapa kota yang sudah didatengin banyak yang antusias ya. Mungkin ini via pemasarannya lewat Instagram juga atau gimana? Lewat Instagram sih sama Wattpad aku dan semua serba media sosial karena semua anak remaja megang HP, megang HP. Jadi gimana caranya kita
curi perhatian mereka ya lewat HP ya, dengan bikin tulisan lewat Instagram itu, karena semua orang pasti buka Instagram hampir tiap jam. Jadi gimana caranya kita bikin Instagram ini nih, Rintik Seduh ini bukan sekedar manusia, maksudnya sekedar media. Aku mau menjadikan Rintik Seduh itu sebagai rumah. Jadi aku bilang ke mereka bahwa aku ini kalian dan kalian ini adalah aku. Apa yang Jadi nggak ada batasan. Iya, apa yang kalian rasakan, ya aku juga rasakan. Jadi makanya suka nanya, Kak ini kakak nulis kayak gini, kakak juga ngerasain? Lah enggak, ini adalah keresahan kalian yang aku tuliskan. Jadi saling ya rumah gitu, maksudnya mereka sedih di situ, nggak perlu takut kalau kesedihannya perlu dirasakan. Jadi mereka bisa jadi dirinya sendiri di Rintik Seduh. Tapi lihat Instagramnya Rintik Seduh ini ada beberapa tulisan-tulisan yang mungkin terkesan nyeleneh, tapi ngena di hati ya, yang mungkin kebanyakan dialami oleh kaula muda saat ini. Itu berdasarkan pengalaman juga atau berdasarkan curhatan orang-orang yang mungkin curhat lewat Instagram juga? Sebenarnya kalau dari curhatan di Instagram kayak DM masuk itu sebenarnya presentasinya kecil banget. Aku lebih dapat inspirasi nulis itu di jalan, karena kan aku anak Transjakarta banget nih, yang kemana-mana di bis. Maksudnya aku hampir menghabiskan waktuku 5 jam itu di bis pulang pergi kuliah kan. Di situ tuh sebenarnya penulis itu kerjanya nguping. Jadi misalkan ada orang lagi teleponan sama pacarnya kayak, kamu gak ngerti aku, atau berarti ada yang curhat di sebelah kita iya, atau lagi di halte mukanya mukanya kayak lagi muram banget. Itu tuh ide buat aku, Kak, kayak wah kayaknya ini orang pasti lagi kenapa akhirnya muncullah tulisan, oh kayaknya enak nih tulisin, diwakilkan soal raut wajahnya lewat tulisan gitu. Jadi nyari inspirasinya nggak jauh-jauh lewat lingkungan sekitar ya, bisa langsung menjadi atau temen kayak sering curhat ke aku, entah itu lewat chat, lewat SMS, lewat telepon. Itu nanti aku izin, boleh nggak nih intisari cerita lo gue jadiin tulisan? Boleh. Jadi nggak perlu jauh-jauh lah nyari inspirasinya. Tentunya sekarang ini kita ketahui juga bahwa banyak sekali penulis yang mungkin mendapatkan tempat juga di hati masyarakat saat ini. Nah, Mbak Sana sendiri untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat juga ini seperti apa caranya? Apa ya, memang aku tuh apa adanya. Jadi mereka bilang bahwa aku tuh nggak pernah gitu ada yang nanya, Kak kenapa buku kakak wajib dibaca, harus aku baca? Terus aku bilang ya nggak harus dibaca kok, maksudnya banyak buku bagus yang lebih bagus daripada aku, toh aku juga orang baru. Cuma aku bilang tulisan yang tulus itu akan menemukan pembacanya tanpa perlu dituntun ke cinta sejati. Itu bener banget ya bahasanya. Jadi nggak perlulah kita kayak promosi kesana kemari, bayar apa untuk membumingkan tulisan ini. Kalau memang tulisan itu tulus, jujur, memang apa adanya tuh, pembaca akan datang sendiri tanpa perlu dituntun. Lantas ada suka duka nggak dalam menulis buku, dari buku yang pertama, buku yang kedua, buku yang ketiga, hingga buku yang keempat ini? Tapi kita tahan dulu, karena kita mau break sejenak, dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami sesaat lagi dalam Sapa Jambi.